Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Fauzia. Saya mahasiswa dari STI Wikara Purwakarta, jurusan Manajemen Pagi semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum dari video yang telah dibuat oleh dosen saya, yaitu Bapak Pak Ojen MS MAKT, mata kuliah penganggaran perusahaan dengan judul Akuntansi Perusahaan Manufaktur. Peta konsep di sini ada 5. Yang pertama, definisi dan kegiatan perusahaan manufaktur. Yang kedua, perbedaan pokok perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Yang ketiga, masalah khusus dalam perusahaan manufaktur. Yang keempat, perkiraan atau akun akuntansi perusahaan akuntansi. Dan yang terakhir, siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Pembahasan yang pertama ada definisi dan kegiatan. Definisi perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatan utamanya mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Kegiatannya berupa yang pertama pembelian bahan baku, lalu dipakai, dimasukkan dalam proses produksi, lalu diselesaikan, dan diolah menjadi barang jadi. Yang kedua, serta yang ketiga, pemakaian tenaga kerja langsung dan biaya pabrikasi, lalu keduanya dibebankan, dimasukkan dalam proses produksi, diselesaikan, dan diolah menjadi barang jadi. Pembahasan yang kedua ada perbedaan pokok perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang. Perusahaan manufaktur atau manufacturing firm yaitu perusahaan di mana terjadinya proses produksi, yaitu mengolah bahan baku menjadi barang dalam proses dan menjadi barang jadi yang siap dijual. Harga pokok barang yang akan diproduksi diikuti dengan penentuan harga pokok penjualan atau HPP yang terbilang rumit karena harus menggabungkan komponen BBB, BTKL, dan BOP. Lalu yang kedua ada perusahaan dagang atau merchandise firm. Perusahaan ini tidak terjadi proses produksi karena perusahaan ini langsung menjual barang dagangan tanpa mengolah kembali barang tersebut untuk menjadi barang lain. Penentuan harga pokok barangnya terbilang sangat mudah. Lalu lanjutan dari perbedaan, di sini ada tabel perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur dalam perspektif akuntansi dalam ilustrasi, yaitu dalam ribuan rupiah. Terlihat dalam tabel bahwa perusahaan manufaktur pada saat penentuan HPP-nya tidak dikenal adanya persediaan barang dagang, tapi adanya persediaan barang jadi. Dan juga dalam laporan laba rugi, perusahaan manufaktur tidak terdapat pembelian bersih, tetapi diganti dengan istilah laporan harga pokok produksi. Lalu, apa sih laporan harga pokok produksi? Laporan harga pokok produksi yaitu laporan yang terlampir yang menunjukkan adanya biaya-biaya produksi untuk menghasilkan barang atau produk yang dihasilkan oleh perusahaan manufaktur tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu ada masalah khusus perusahaan manufaktur. Masalah khusus ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, persediaan atau inventory. Persediaan atau inventory terbagi menjadi 3. Yang pertama, persediaan bahan baku raw materials inventory. Yang kedua, persediaan barang dalam proses atau work in process inventory. Dan yang terakhir, persediaan barang jadi finished good inventory. Yang kedua ada biaya pabrikasi atau manufacturing cost. Terbagi juga menjadi 3. Yang pertama biaya bahan baku atau raw material cost. Yang kedua biaya tenaga kerja langsung direct labor cost. Dan yang terakhir biaya overhead pabrik overhead cost. Yang ketiga ada biaya produksi production cost dan biaya period atau period cost. Terbagi menjadi 4. Yang pertama biaya produksi itu sendiri atau production cost. Biaya period cost atau period cost sendiri, lalu biaya pabrikasi dan biaya overhead. Yang keempat, ada beban pokok produksi atau cost of goods manufacture. Beban pokok produksi biasa disebut juga harga pokok produksi, yaitu biaya barang yang telah diselesaikan selama suatu periode. Harga pokok produksi tersebut terdiri dari biaya pabrik ditambah PDP awal dikurang PDP akhir.
Terakhir ada rumus-rumus biaya produksi. Yang pertama ada biaya pabrik. Rumusnya yaitu biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Yang kedua biaya produksi. Rumusnya biaya pabrik yang mencakup BBB, BTKL, dan BOP ditambah persediaan BDP awal. Yang ketiga, harga pokok produksi. Rumusnya, biaya produksi dikurangi persediaan BDP akhir atau biaya produksi yang mencakup BBB, BTKL, BOP ditambah persediaan BDP awal dikurangi persediaan BDP akhir. Dan yang keempat, terakhir, yaitu harga pokok penjualan atau HPP. Rumusnya persediaan barang jadi awal ditambah harga pokok produksi dikurangi persediaan barang jadi akhir. Dan itulah presentasi resume saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan yang disengaja ataupun tidak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.